Kebenaran adalah kebenaran. Kecenderungan Anwar Usman ada di dalam keputusan ini untuk menarik agar Jokowi menjalankan politik dinastinya, agar Jokowi membuat anaknya menjadi wakil presiden, itu memang hal yang paling besar prosentasenya. Sehingga Jokowi dihabisin saat ini. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, keputusan MK mengenai usia capres dan cawapres sudah diputuskan, dan kita mendapatkan satu keputusan, yaitu bahwa calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau belum 40 tahun tetapi sudah berpengalaman atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, tentu semuanya mata tertuju kepada Gibran. Dan selanjutnya yang kita lihat adalah nama Joko Widodo dihujat habis-habisan. Karena Gibran anaknya Joko Widodo, Hakim Mahkamah Konstitusi, adik iparnya Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, permasalahan pemicu awalnya timbul dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita lihat, di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim konstitusi. Dan 9 hakim konstitusi itu dibedakan lagi menjadi 3 golongan pengusul menjadi hakim konstitusi. Golongan pertama adalah 3 orang diusulkan dari pemerintah atau presiden. Golongan kedua 3 orang diusulkan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah diusulkan oleh lembaga kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung. Inilah 3 unsur yang memenuhi 9 orang di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, di dalam keputusan kemarin terbelah menjadi 2. 5 menyetujui, 4 menolak, dissenting opinion. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari 5 menyetujui ini, salah satunya adalah Anwar Usman ada di dalam kelompok yang berlima ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anwar Usman bisa mempengaruhi 4 orang lainnya dengan pendapatnya masing-masing? Dan kemarin kita lihat di dalam dissenting opinion semua larinya ke Anwar Usman. Nah, 4 hakim yang lainnya itu, 4 orang ini diusulkan masing-masing, yaitu Anahan Sitompul dari Mahkamah Agung, kemudian Profesor Eni dan Profesor Daniel dari Presiden, dan kemudian Profesor Guntur dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ada 3 unsur di sini, Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. Apakah Anwar Usman bisa mempengaruhi? Bisa dan tidak. Sobat-sobatku semuanya, kita melihat satu titik dulu. Jika memang dia bisa mempengaruhi di situ, keputusan jadi seperti ini, tujuannya kemana? Tujuannya pasti ke Presiden Joko Widodo agar Gibran bisa menjadi wapres. Sobatku semuanya, Anwar Usman adalah seorang profesor. Dan dia menjabat Hakim Konstitusi itu sudah sejak tahun 2016. Periode keduanya. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah seorang profesor yang sudah menjabat Hakim Konstitusi sedemikian lamanya, dia tidak bisa berpikiran jika ini dia setujui, maka abang ipar saya, keponakan saya akan hancur karir politiknya? Apakah dia tidak mampu berpikir ke situ? Atau memang pendapat yang dia kemukakan itu adalah benar-benar pendapat yang murni karena ada sesuatu yang berbeda dan memang perlu diputuskan? Itu menjadi pemikiran saya sampai dengan hari ini. Sobat-sobatku semuanya, memang kita tidak bisa mengatakan Anwar Usman seperti apa yang saya pikirkan. Jadi Anwar Usman ini benar, tidak. Karena memang erat sekali kaitannya dengan isu yang sekarang beredar. Sehingga kecenderungan Anwar Usman ada di dalam keputusan ini untuk menarik agar Jokowi menjalankan politik dinastinya, agar Jokowi membuat anaknya menjadi wakil presiden, itu memang hal yang paling besar prosentasenya. Tetapi dengan alasan saya tadi, pemikiran saya tadi, sobat-sobatku bisa mengetahui
ada dua hal yang tidak bisa kita jadikan untuk menjudge atau menghakimi Bapak Presiden Joko Widodo 100% seperti yang beredar sekarang. Kemudian hal kedua, Jokowi saat ini sedang diteror, sedang ditekan di segala sisi. Baik itu dari partai tempat dia berasal, ataupun dari lawan-lawan politiknya dari partai-partai yang lain, ataupun juga dari pengusaha-pengusaha hitam atau pengusaha yang nakal, ataupun juga dari semua perangkat kementerian ataupun ASN yang lainnya yang memiliki watak pencuri untuk mencuri uang rakyat, korupsi. Jokowi menjadi musuh mereka semua. Sehingga jika saya mengatakan ini adalah sebuah permainan dari mereka semua yang merasa tidak puas dengan Jokowi, ingin meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada Jokowi, kira-kira betul atau tidak? Berikutnya sobat-sobatku semuanya, Jokowi tentu memiliki pandangan siapa yang bisa menjalankan tongkat estafet menjadi presiden di Republik ini setelah dia turun jabatan. Di antara tiga capres ini, Jokowi pasti punya satu jagonya. Nah, kalau melihat arah kepemimpinan Jokowi seperti ini, Jokowi memiliki pandangan ada orang yang bisa menggantikan dia, otomatis mohon bertanya, kira-kira orang ini berbeda jauh ataukah dekat dengan apa yang dikerjakan oleh Jokowi selama ini? Sobat-sobatku semuanya, titik kuncinya ada di sini menurut saya. Siapapun pengganti Jokowi yang mendapat restu dari Jokowi, yang mendapat dukungan dari Jokowi, pasti tidak akan jauh berbeda dengan yang dikerjakan oleh Jokowi. Orang itu pasti anti korupsi, orang itu pasti nasionalismenya teruji, orang itu pasti tidak berada di dalam bersangkutan dengan yang bersifat radikal, yang akan memecah persatuan bangsa kita, pasti ke situ. Dan orang itu pasti sudah terbukti bersih di dalam menjalankan dia sebagai warga negara Republik ini. Jika dia pejabat, dia tidak pernah korupsi. Jika dia warga negara biasa, berarti dia tidak pernah bermain kotor dengan pengusaha atau pejabat-pejabat yang lainnya. Pasti seperti itu. Dan ujungnya orang ini nanti adalah fotokopi dari apa yang Jokowi ada. Alias serupa walaupun tidak sama dengan Jokowi. Ujungnya lagi, mereka-mereka tadi yang berseberangan dengan Jokowi pasti akan merasa terancam dengan adanya orang ini. Sehingga Jokowi dihabisin saat ini. Walaupun tampaknya Gibran sepertinya mau dinaikkan sebagai cawapres. Tampaknya seperti itu. Sobat-sobatku semuanya, satu pertanyaan lagi. Apakah Jokowi seperti yang dibicarakan saat ini bermain di dalam urusan presiden mendatang? Jokowi bermain ingin menjadikan politik dinasti, ingin memiliki dinasti kekuasaan di Republik ini. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Tunggu tanggal 25 Oktober. Disitulah segala permainan, jika Jokowi bermain, disitulah titik berhentinya permainan Jokowi. Atau itu membuktikan Jokowi benar-benar bermain capres atau cawapres untuk selanjutnya, yang untuk mengamankan keluarga dan dinastinya sebagai penguasa di Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, mari kita lihat dengan mata yang normal dan netral terlebih dahulu. Jangan buru-buru menghujat Joko Widodo. Kita tunggu sampai dengan tanggal 25 apakah Gibran betul-betul menjadi wapresnya Prabowo Subianto seperti yang selama ini diteriakan. Apakah betul Jokowi ada bermain, ataukah memang ini adalah momen yang tepat untuk menghancurkan kredibilitas Joko Widodo sehingga orang yang didukung Jokowi
tidak akan bisa memperoleh suara yang maksimal. Terlepas dari perdebatan dari Mahkamah Konstitusi itu, sekarang saya harap Anda semua sudah memiliki gambaran seperti apakah sebetulnya lingkarannya ini. Jika Anda memikirkan bahwa Jokowi akan berpolitik dinasti, Jokowi ingin memiliki nafsu untuk berkuasa, 90% bisa terjadi karena ada Gibran yang mungkin akan menerima cawapres. 90% bisa juga tidak terjadi karena Gibran tidak akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto seperti yang sudah dia katakan 7 kali, 5-7 kali dia diminta dan sebanyak itu pula dia menolak. Karena dia merasa berterima kasih kepada PDIP yang sudah membesarkan, menjadikan dia wali kota dan mendidik dia sehingga dia menjadi seorang yang seperti ini dipercaya oleh masyarakat Surakarta, bahkan dia pun dipercaya oleh masyarakat Republik ini, sehingga pada saat ini pun banyak juga orang-orang yang berteriak agar Gibran menjadi wakil presiden tanpa memikirkan apakah ada permainan atau tidak di balik pengusulan Gibran menjadi wakil presiden. Berikutnya lagi, apakah kita sudah merasa pantas untuk menghujat Joko Widodo dengan apa yang dia kerjakan selama ini? Mari masing-masing dari kita memikirkan hal ini. Saya memiliki sebuah gambaran. Jika Anda semua disodorkan 3 jenis makanan di depan Anda, makanan itu ada dalam kategori makanan bekas, kemudian makanan baru, dan kemudian makanan yang baru diambil dari sampah, tempat sampah. Sobat-sobatku semuanya, Anda disuruh memilih 1 di antara 3 untuk Anda makan. Yang mana yang Anda pilih? Masing-masing ada pilihannya. Makanan bekas bisa diolah kembali menjadi makanan sehat, bisa Anda makan dan Anda sehat, walaupun ini bekasnya buruk rupa mungkin, misalkan seperti itu. Atau mungkin ini makanan yang memang sudah buruk dan betul-betul buruk dalamnya, pada saat Anda makan, Anda sakit, kemudian Anda mati. Makanan yang kedua adalah makanan yang tampak segar, fresh, tetapi Anda tidak tahu ada racun atau tidak di dalamnya. Dan pada saat Anda memakannya, Anda juga belum mengerti apakah Anda akan langsung mati karena ada racun atau Anda sehat karena ini betul-betul makanan sehat. Dan pilihan yang ketiga adalah makanan yang berasal dari sampah, yang Anda sudah tahu ini pasti tidak sehat dan ini pasti rusak karena ada di dalam sampah, dan pasti ini adalah sisa-sisa yang dibuang oleh orang dan tidak bisa difungsikan lagi. Itulah yang dari sampah. Manakah yang Anda pilih? Kita tidak tahu setelah kita pilih jadinya seperti apa. Yang pasti jika Anda memilih yang berasal dari sampah, berarti Anda termasuk dalam kategori 2 orang. Yang pertama adalah Anda orang gila yang tidak mengerti ini adalah makanan dari sampah. Yang kedua adalah Anda orang yang benar-benar terpaksa dan tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau Anda harus makan itu. Perkara Anda mati atau tidak urusan belakang karena Anda terpaksa, hanya itu aja. 3 inilah pilihan kita semua. Yang manakah yang Anda pilih? Seperti itulah nanti pada saat kita memilih presiden tahun 2024. Kita dihadapkan kepada 3 pilihan yang di depan ini yang kita tidak tahu. Saya yakin dan percaya Anda pasti memilih makanan yang tampaknya sehat, tampaknya bersih, baru. Itu pasti pilihan Anda. Inilah nanti kita dihadapkan pilihan untuk ketiga capres ini. Saran pemikiran saya adalah pilihlah yang terbaik menurut Anda. 3 orang ini masing-masing membawa kriteria siapakah yang bekas, siapakah yang baru, dan siapakah yang sampah. Semuanya ada. Pilihlah 1 yang pasti tampak fresh dan akan meneruskan program Joko Widodo. Pilihlah 1 yang pasti paling baik menurut Anda, yang akan menjaga republik ini untuk tetap berideologi Pancasila. Pilihlah 1
yang paling bersih, yang akan bisa menghadapi koruptor dan organisasi-organisasi radikal dan intoleransi di negara ini. Sobat-sobatku semuanya, kita semua berharap presiden yang kita pilih adalah presiden yang akan membawa Indonesia maju dan menyejahterakan rakyatnya.